مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Setelah beliau membahas tentang apa itu usul asal, kemudian beliau membahas apa as-sunnah, karena kalimatnya adalah usul sunnah. Apa as-sunnah? Seperti biasa, sebuah ta'rif diawali dengan lughah, diawali dengan pengertian secara bahasa. Apa kata as-sunnah menurut bahasa Arab? Karena sebelum Nabi lahir kan kata-kata sunnah sudah ada apa belum? Itu sudah ada. Kata-kata sunnah, kata-kata Islam, kata-kata wudu, kata-kata sholat, kata-kata saum, kata-kata haji, itu sudah ada sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang. Tentu sesuai dengan kaidah bahasa, sholat berdoa, saum menahan, haji mengunjungi. Sekarang sunnah. As-sunnatu fil lughah, secara bahasa sunnah adalah at-tariqah was-sirah, jalan atau perjalanan. Ini sunnah. Ketika orang Arab menyebut jalan, sering mengucapkan kata-kata as-sunnah. Itu sebelum Islam datang. Ketika orang Arab ingin menyebut berdoa, disebut salat, gitu ya. Nah, setelah Islam datang, ada ajaran bernama salat, apalagi sekarang, maka kata-kata salat itu hampir-hampir tidak dimengerti kecuali takbir, ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Tapi jangan lupa sekali-sekali muncul. Seperti apa yang Allah firmankan, inna salataka sakanul lahum. Salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Banyak orang membawa harta zakat diserahkan kepada Nabi untuk dibagikan kepada fakir miskin, mu'alaf, ibnu sabil, dan seterusnya. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat itu. Allahumma salli ala ali fulan. Itu doa kita kan. Nah, apa perintah Allah? Salli alaihim. Salatlah untuk mereka, misalnya begitu. Yang dimaksud, berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu itu, yang dimaksud doamu, menenteramkan hati mereka. Ini contoh. Kadang-kadang muncul. Disinilah jawaban kenapa Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Oh, berarti ada bid'ah yang baik dong. Tadi jawabannya. Ya. Nah, kata-kata bid'ah ini kan muncul sebelum Islam ada. Kata-kata bid'ah itu sudah ada sebelum Islam ada, sebelum Nabi lahir. Nah, setelah Nabi datang, taulah Rasul dan para sahabat dan semua kaum muslimin apa itu bid'ah. Yaitu ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nah, sementara secara kaidah bahasa adalah yang dulu-dulu nggak ada, sekarang ada. Bid'ah itu namanya. Secara kaidah bahasa tentu bisa baik, bisa benar. Yang dulu-dulu nggak ada, sekarang ada, apa pasti buruk? Belum tentu. Secara kaidah bahasa.
Secara kaidah syar'i tentu buruk karena kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, muncullah dari mulut Umar kata-kata bid'ah secara kaidah apa? Bahasa. Fahamlah kita apa yang dimaksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah itu, nikmatu bid'ah hadhi. Nah, orang-orang yang tidak faham, saudara-saudara kita yang tidak faham beranggapan bahwa menurut Umar saja ada bid'ah yang baik, yaitu sholat tarawih berjamaah setiap malam. Tentu keliru sekali. Gimana dikatakan bid'ah? Rasul dan para sahabat pernah nggak sholat tarawih berjamaah? Pernah. Gimana dibilang bid'ah? Gitu ya. Jadi yang dibilang bid'ah oleh Umar adalah dari segi bahasa. Sekarang secara istilah, secara bahasa sudah, sunnah adalah jalan. Sekarang secara istilah, ini pun dibagi menjadi beberapa. Setidaknya ada 4 di sini. Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut siapa? Sunnah menurut siapa? Ada 4. Ya. Ini secara istilah. Yang pertama, sunnah menurut ahli akidah, ilmu akidah. Nanti sunnah menurut ahli hadis. Nanti yang ketiga, sunnah menurut ahli fikih. Yang terakhir, sunnah menurut ahli usul. Ya. Kita awali sunnah menurut akidah. Fa fi ilmi al-aqidati ta'ni, yang dimaksud dengan sunnah menurut ilmu akidah adalah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna was salafus salih min al-i'tiqad qabla dhuhuril bid'ah wal maqalat. Saya kira ini ta'rif yang tidak terlalu rumit, sederhana saya kira ya. Apa yang dimaksud sunnah menurut ilmu akidah? Yaitu apapun yang ada pada diri Rasul dan para sahabat salafun as-salih. Apapun yang ada pada diri Rasul dan para sahabat secara i'tiqad, atau dengan kata lain, apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Apa yang menjadi keyakinan Rasul dan para sahabat? Menurut Rasul dan para sahabat itu Allah ada di mana-mana, apa bersemayam di atas arsy. Itu sunnah. Menurut Rasul dan para sahabat, surga neraka itu kekal apa tidak kekal? Itu dia. Menurut Rasul dan para sahabat, Allah itu punya tangan apa tidak? Itu dia. Secara akidah. Maka di sini tidak dibahas menurut Rasul dan para sahabat Qobliyah Jumat itu ada apa tidak? Tidak. Ini kan masalah akidah, bukan masalah fikih. Qobliyah Jumat kan masalah fikih. Ya. Nanti akan ada menurut ahli fikih. Ini yang pertama dulu, menurut ahli akidah. Semua i'tiqad, semua keyakinan yang ada pada diri Rasul dan para sahabat, dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sahabat paling besar Abu Bakar sampai sahabat paling kecil, baik kecil secara umur seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, atau kecil secara ilmu, ya, seperti para budak Mugis, Barira, tidak ada perbedaan. Yang ini tahu, yang ini nggak tahu, ada perbedaan derajat ilmu. Tetapi perbedaan dalam arti Abu Bakar meyakini Allah bersemayam di arsy, sementara sahabat yang lain meyakini Allah ada di mana-mana. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam hal akidah, para sahabat tidak ada perselisihan. Ada sedikit perselisihan tentang melihat Allah. Ini pun selesai. Antara siapa dengan siapa? Antara Aisyah dengan
Ibnu Abbas. Antara Aisyah dengan Ibnu Abbas ada sedikit perselisihan tentang akidah. Menurut Aisyah bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah pernah melihat Allah. Ini kan masalah akidah, melihat Allah. Selesaikah perselisihan ini? Selesai. Ketika apa? Ketika dijamak. Kita tahu ketika dua orang sahabat berselisih, ketika ada dua pendapat dalam Islam, maka sebaik-baik jalan adalah tariqatul jam'i. Menjamak, mengumpulkan, mengkompromikan. Bukan tariqatul tarjih. Apa tariqatul tarjih? Yang satu dipakai, yang lain dibuang. Gitu. Ini sudah jalan terakhir. Kalau tidak bisa mengambil tariqatul jam'i, kalau tidak bisa menjamak, mengkompromikan, sudah tidak mungkin. Seperti ucapan Fudail bin Abbas dengan ucapan Bilal, yang satu mengatakan Rasul pernah salat di dalam Ka'bah, yang satu lagi mengatakan Rasulullah belum pernah salat di dalam Ka'bah. Ini sulit untuk menjamak. Gimana caranya? Maka pakai tariqatul tarjih, yang satu dipakai, yang lain dibuang. Yang terbaik, jangan sampai kita mengambil tariqatul tarjih sebelum menempuh tariqatul jam'i. Maka tempuh dulu tariqatul jam'i, yaitu menjamaknya, mengkompromikannya. Termasuk apa yang menjadi perselisihan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas, apakah Rasul pernah melihat Allah? Selesai. Karena melihat di dalam Islam sesuai dengan kaidah syar'i ada berapa macam? Ada 3. Ada basariyah, ada qalbiyah, ada manamiyah. Melihat secara mata, basariyah, melihat dengan hati, dan satu lagi melihat dalam mimpi. Tiga-tiganya disebut melihat. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Itu apa? Basariyah. Basariyah Nabi, mata Nabi belum pernah melihat Allah. Adapun Ibnu Abbas mengatakan Allah pernah dilihat oleh Nabi. Nabi pernah melihat Allah. Itu secara qalbiyah, dengan hati. Antum tahu apa itu ihsan kan? An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Selesai. Ada penyelesaiannya. Itu perselisihan di kalangan sahabat. Beda dengan di antara kita. Di antara kaum muslimin hari ini nggak selesai-selesai. Entah sudah berapa ratus tahun yang lalu perselisihan Allah bersemayam di atas arsy dengan Allah ada di mana-mana. Nggak selesai. Kecuali yang meyakini dengan dalil. Bagi kita, ya tentu kita sudah selesai karena kita yakin Allah bersemayam di atas arsy. Artinya kaum muslimin yang lain belum selesai, masih meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Ya. Adapun para sahabat selesai. Gitu. Termasuk perselisihan yang menyebabkan mereka berbunuh-bunuhan, perang. Kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, ada pasukan Aisyah, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Apakah berakhir perselisihan ini? Iya, berakhir. Selesai dengan membaiatnya Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Dengan diserahkannya kekhalifahan itu dari Hasan bin Ali, Hasan sudah jadi khalifah. Dan seluruh dunia Islam membaiat beliau, siap taat kepada beliau, anak dari Ali, cucu dari Nabi SAW. Tapi Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Apa yang dilakukan oleh Hasan ini menyebabkan kaum muslimin bersatu. Tidak ada lagi kelompok Ali, kelompok Muawiyah. Ya, berakhir, selesai. Tidak seperti perselisihan kaum muslimin hari ini. Qabla zuhuril bid'ah wal maqalat.
sebelum munculnya bid'ah dan pendapat-pendapat itu. Ya. Jadi sunnah menurut akidah adalah apapun yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat sebelum munculnya bid'ah dan pendapat-pendapat itu. Kan di zaman Rasul dan para sahabat belum muncul. Allah ada di mana-mana. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, belum muncul. Belum muncul seperti itu. Ya. Amal tidak mempengaruhi iman, iman tidak bertambah, tidak berkurang, belum ada kalimat seperti itu. Yang ada kalimat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wazadathum imanan. Iman mereka bertambah. Kan begitu kan? Surat Al-Anfal. Iman mereka bertambah. Itu ayat Al-Quran. Berarti iman bisa bertambah. Ketika sesuatu bisa bertambah, mungkinkah bisa berkurang? Mungkin sekali. Maka iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid wa yanqus. Inilah Rasul dan para sahabat Ahlus Sunnah. Nah, akhirnya muncul bid'ah, ucapan yang baru yang mereka disebut oleh para ulama sebagai murji'ah, yaitu iman tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini maksud beliau di sini, sunnah secara akidah sebelum munculnya bid'ah itu. Termasuk sebelum munculnya anak-anak muda yang meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Tidak ada satupun sahabat yang punya keyakinan pelaku dosa besar kafir, tidak ada. Sekali berzina kafir, sekali minum khamar kafir, sekali berjudi kafir. Tidak ada sahabat berkeyakinan seperti itu. Itu keyakinannya anak-anak muda Khawarij. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama tadi menurut ahlu akidah, ilmu akidah. Sekarang yang kedua menurut ahli hadis, indal muhaddithin. Ta'ni, apa yang dimaksud dengan sunnah menurut para muhaddisin, ahli hadis? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Mereka mengatakan ma'uthira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dinukil dari Nabi, apapun khabar, apapun yang didapat dari Nabi, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin, baik itu berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, sifatnya Nabi, sifat secara makhluk dan sifat secara akhlak. Kan berarti ada dua ya. Rambut beliau tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting, ya, berombang, gitu ya. Badan beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang, ideal lah ya. Wajah beliau tidak seperti pedang. Kan ada wajah itu yang runcing gitu ya. Tidak seperti itu. Dan juga tidak bulat tentunya, ya. Tidak seperti kaum yang dinubuatkan oleh Nabi yang menyerang kaum muslimin. Matanya sipit, pakai sendal bulu, wajahnya seperti tameng, bulat. Insyaallah antum tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi ya, kan sudah terjadi kejadian itu. Adapun Nabi tidak. Gitu. Pokoknya pas, ideal. Ini sifat secara ciptaan beliau, badan beliau. Yang lebih penting adalah sifat secara akhlak. Bagaimana Nabi ketika berhadapan dengan tamu, bagaimana Nabi ketika marah, bagaimana Nabi ketika di rumah bersama istri beliau, bagaimana ketika beliau diundang makan,
bagaimana ketika beliau makan, ketika beliau minum, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang lebih penting tentunya, karena kita bisa meniru. Adapun sifat beliau secara fisik, tentu kita tidak bisa meniru. Ya. Dan siapa yang fisiknya jauh berbeda dari Nabi, Nabi putih kemerah-merahan, kita hitam keijo-ijoan misalnya, karena nggak masalah. Nabi mancung, kita pesek, apalagi. Pokoknya nggak ada persamaan lah dengan, nggak masalah. Yang masalah kalau akhlaknya berbeda. Gitu. Nabi jujur, amanah, kita pembohong, pengkhianat, itu masalah. Gitu ya. Maka yang lebih banyak dibahas dalam syama'il itu lebih kepada akhlak Nabi. Bagaimana ucapan beliau, bagaimana diamnya beliau, bagaimana ketika beliau marah, ya, apakah sampai keluar cacian, makian, apa cuman masih ingat Nabi marah itu para sahabat tahunya dari mana? Nah, kalau kita kan marah, orang-orang tahu dari mana? Dari mata kita melotot, dari tangan kita, kaki kita, dari mulut kita, sumpah, serapah, cacian, makian. Adapun Nabi marah kelihatan cuma dari wajah. Wajah beliau memerah, itu saja. Berhenti di wajah. Tidak sampai ke mata melotot, tidak sampai ke mulut cacian, makian, apalagi tangan, kaki, tidak. Beliau berhenti di wajah marahnya itu. Cukup melihat wajah beliau memerah, para sahabat sudah faham beliau marah, beliau tersinggung. Gitu ya. Inilah sunnah menurut al-muhaddithin, para ahli hadis. Ya. Sawa'an qabla al-bi'sati aw ba'daha. Menarik nih. Ya. Sama saja apakah setelah beliau jadi nabi atau sebelum jadi nabi. Nah, ini jadi pembahasan. Apakah perbuatan beliau sebelum jadi nabi dianggap sunnah, ya, atau cukup akhlaknya? Kalau akhlaknya saya kira iya, karena kejujuran beliau, amanahnya beliau, kedermawanan beliau itu setelah jadi nabi apa sebelum jadi nabi? Sebelum. Setelah jadi nabi tentu diteruskan lebih. Sebelum jadi nabi sudah jujur, sudah amanah, menghormati tamu dan seterusnya. Sifat-sifat mulia sempurna ada pada diri beliau. Ya. Tapi kalau yang dimaksud sebelum jadi nabi, setelah jadi nabi, sebelum jadi nabi itu sunnah, semua apapun yang dilakukan oleh nabi. Lalu bagaimana? Beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Sunnah apa tidak? Mestinya sunnah dong. Adakah Abu Bakar, Umar, para sahabat menyendiri di Gua Hira? Tidak ada. Berarti para sahabat faham ini bukan sunnah. Gitu ya. Maka ucapan beliau sawa'an qabla al-bi'tsati aw ba'daha, sama saja apakah sebelum beliau diutus atau setelah beliau diutus, sama saja itu sunnah, yaitu khusus dalam hal apa tadi? Akhlak, kejujuran beliau, kedermawanan beliau, ya, rasa malu beliau, gitu. Tidak ambisi, kan mestinya beliau bangga sebagai orang satu-satunya yang mengangkat Hajar Aswad itu, karena memang secara janji aturan beliau yang berhak. Beliau berikan kepada 4 orang. Beliau berikan kepada 4 suku besar. Beliau sendiri mengalah, tidak membawa Hajar Aswad. Ini sebelum jadi nabi. Artinya beliau sebelum jadi nabi tidak gila hormat,
tidak menonjolkan diri. Gitu ya. Dan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Walid bin Mughirah dan seterusnya tokoh-tokoh kafir Quraisy ini cinta apa benci kepada Nabi sebelum beliau jadi Nabi? Cinta. Cinta sekali. Gimana tidak cinta kepada seorang manusia yang jujur, yang amanah, yang alaan, yang dermawan, yang menghormati tamu? Cinta sekali. Justru mereka benci mati-matian, bahkan ingin membunuh setelah beliau menyatakan dirinya sebagai Nabi. Mengajak Abu Jahal, Abu Lahab untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah, ilah-ilah selain Allah. Ini yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab marah. Sebelum beliau jadi Nabi nggak ada yang marah. Ya, karena akhlak itu sama saja. Mau Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan ateis, namanya akhlak sama. Mereka sepakat. Lebih baik jujur daripada bohong, lebih baik amanah daripada khianat, lebih baik dermawan daripada bakhil, ya kan? Itulah akhlak. Oleh karena itu jangan terlalu banyak berdakwah tentang akhlak. Karena nggak usah berdakwah, orang juga tahu. Ya. Sekilas saja berdakwah tentang akhlak. Sekarang dibutuhkan sekali, sangat dinanti-nanti dakwah apa? Dakwah tentang manhaj, dakwah tauhid. Dakwah akhlak, orang-orang sudah tahu semua. Sama kan? Nah, cuman untungnya kalau dakwah akhlak, bahas akhlak, nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung, orang sama semua. Nah, itu mereka seneng. Nggak cari penyakit. Kalau dakwah manhaj, dakwah tauhid cari penyakit. Kan mesti nyala-nyalai yang lain. Iya kan? Dakwah tauhid misalnya tentu salah semua. Yang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu salah semua. Islam doang yang benar. Apa nggak marah mereka? Nah, yang di dalam Islam ketika membahas manhaj, ya nyala-nyalain semua. Yang Asy'ariyah salah, Maturidiyah salah, Jahmiyah salah, Qadariyah salah. Semuanya salah semua, salaf doang yang benar. Nah, kan jadi dibenci. Iya kan? Nah ini, ya mau nggak mau dakwah memang harus seperti itu. Dakwah manhaj, dakwah tauhid, dakwah akidah. Karena kebenaran hanya ada pada diri Rasul dan para sahabat. Kebenaran di dalam Islam, kan kita maunya yang satu, bukan yang 72. Walaupun yang 72 tetap ada harapan masuk surga, tapi kita nggak mau. Kan ke neraka dulu, kita mau yang satu, yang langsung masuk surga. Siapa yang satu? Rasul dan para sahabat. Seperti apa Rasul dan para sahabat? Akidahnya, tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ini. Maka sepanjang zaman, sepanjang sejarah dimusuhi para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah punya musuh? Banyak. Imam Ahmad bin Hanbal punya musuh? Banyak. Nah, yang saya sebutkan dua ini, musuhnya nggak tanggung-tanggung. Siapa? Siapa? Penguasa. Makanya dipenjara kan? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, bukannya tidak punya musuh? Punya, tapi bukan penguasa. Gitu ya. Imam Ahmad, Syekhul Islam, dan beberapa imam, itu kebetulan musuhnya penguasa muslim, al-ma'mun, al-wathiq, al-mu'tasim, kan muslim semua. Tapi manhajnya beda, bukan ahlus sunnah, terkena syubhat. Tentu harus dihadapi. Ya. Inilah dakwah yang hak. إذ غرضهم معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. Yang intinya adalah mengetahui apa yang ada pada diri Nabi semuanya. Intinya di situ. Mau akidahnya, mau akhlaknya, mau ibadahnya, semuanya. Itu inti dari sunnah menurut al-muhaddithin ahlul hadis. Ya. Ya, untuk yang dua lagi menurut ahli fikih dan ahli usul, insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya ya.